Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya ya. Yang lagi viral barusan, orang tua dari Arhan kakak mengeluhkan bahwasanya anaknya dibully habis-habisan di media sosial, yang dimana itu mempengaruhi mentalnya dia dan mengakibatkan mental dia terganggu. Sebenarnya kalau kita berkaca di Eropa atau di negara-negara yang dunia sepak bolanya sudah maju, tentu ini adalah hal yang biasa bagi pesepak bola yang masih di usia belasan tahun. Karena seperti yang kita ketahui, Coach Justin juga pernah berkata, habis itu Coach Kurniawan Dwi Julianto juga pernah berkata, di Eropa tuh berarti hampir sama. Jadi begini teman-teman, kalau di Eropa mereka memulai karir sebagai pesepak bola itu dimulai dari usia-usia belasan tahun. Bahkan mereka memulai di karir sepak bola itu bisa jadi di usia 9 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Di situ para orang tua yang mendedikasikan anaknya untuk menjadi atlet sepak bola itu sudah benar-benar mempersiapkan mulai dari umur 9 tahun sampai usia nanti fase remaja menuju ke dewasa antara 18 sampai 20 tahun. Jadi kalau di Eropa itu di usia-usia di bawah 20 tahun, para pemain sepak bola atau calon-calon pemain sepak bola di masa depan itu memang berlatih sungguh-sungguh, yang artinya begini, kalau memang dia berniat untuk menjadi pemain profesional, maka di usia 11 tahun itu dia sudah fokus untuk maksudnya tuh fokus untuk berlatih menjadi pemain profesional. Kalau dia bisa masuk ke level timnas, itu berarti dia sudah top. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ocehan-ocehan ataupun kritik-kritik daripada orang di luar tim atau pelatihnya. Para pemain-pemain di Eropa itu punya mental dan punya mindset bahwasanya apa yang diberikan kritik dari pelatih, apa yang dijadikan masukan dari pelatih, itu yang akan dijadikan bahan evaluasi oleh pemain tersebut untuk menjadi lebih baik. Tentu kalau kita berkaca, apakah pemain-pemain di Eropa saat ini tidak bermain media sosial? Ya jelas tetap bermain media sosial karena dunianya sudah berbeda. Hanya saja yang membedakan, kalau di Eropa rata-rata pemain yang memang fokus sudah, apalagi sudah masuk di level timnas, itu sudah tidak niku-niku lagi atau tidak sibuk lagi dengan kegiatan bersosmed atau menggunakan sosial media, bahkan membalasin komentar-komentar yang ada di sosial media. Itu sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan komentar-komentar dari komentator-komentator tentang performa permainan yang menurun itu juga tidak terlalu dipedulikan. Dan pemain-pemain di Eropa, mereka fokus dengan pengembangan, mereka fokus dengan evaluasi diri. Jika memang merasa dirinya kurang mampu, maka ia akan meningkatkan dengan menambah jumlah porsi latihan dan melatih beberapa fokus yang memang tidak mereka dapatkan. Bahkan para pemain-pemain yang usianya masih belasan tahun di Eropa, mereka kalau punya budget atau punya dana, mereka akan mengambil personal trainer untuk meningkatkan kapabilitas mereka sebagai pemain bola. Nah, rata-rata pemain sepak bola di Eropa itu mereka memulai latihan dari usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan bahkan nanti untuk mendapatkan kontrak pertamanya itu paling cepat itu di 18 tahun. Itu pemain-pemain di Eropa itu sudah cukup bagus. Bahkan ada yang mendapatkan kontrak pertama profesionalnya itu di 20 tahun. Jadi cita-cita mereka sebagai pemain sepak bola itu memang benar-benar mereka persiapkan lebih dari 5 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun, bahkan 10 tahun. Yang artinya mereka sudah melewati 10.000 jam latihan yang harus mereka lewati untuk menjadi pemain yang benar-benar top seperti itu. Itu pun puncak sebuah keberhasilannya adalah ketika mereka sudah mendapatkan kontrak profesional. Itu tadi gambaran tentang pesepak bola di negara-negara Eropa. Jadi orang tua itu
sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi pemain sepak bola. Oh, nanti target di 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun sudah dapat kontrak dari klub-klub yang ada di liga domestik negaranya. Nah, berbeda di Indonesia. Kok di Indonesia rata-rata orang tua melihat hobi anak bisa dijadikan duit. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan pola pikir di Eropa. Kalau di Indonesia, anakmu punya bakat bisa dijadikan duit, hobinya bisa dijadikan duit. Akhirnya mereka latihan ya sekedar latihan, yang penting masuk level timnas, punya media sosial. Kalau media sosialnya bisa dikomersilkan, ya mereka komersilkan seperti itu. Akhirnya fokus mereka bukan untuk menjadi pemain profesional, melainkan hobi dijadikan untuk mencari uang, dan itu dikomersilkan. Maka fokusnya sudah bukan lagi untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan dari si atlet itu sendiri, melainkan bagaimana caranya aku bisa punya sosmed, followersnya jutaan mungkin, dan aku bisa dapat keuntungan dari hal itu. Bahkan juga bakal ngebalasin komentar-komentar haters di situ. Dan itulah yang menjadi sebab akhirnya fokus pemain-pemain di Indonesia itu bukan lagi fokus untuk meningkatkan kapabilitas dia sebagai atlet, melainkan ya haters dia gabres, komentar-komentar buruk dari komentator juga dia dengerin. Akhirnya dia nggak fokus dan berefek pada kemampuan kapabilitasnya dia, performanya itu jadi menurun. Terlebih lagi kasus daripada Arhan Kakak yang orang tuanya juga ikut speak up, ini sebenarnya konyol. Konyolnya kenapa? Kalau memang anakmu punya kekurangan atau kemampuan performanya dia menurun, seharusnya akui saja. Oh ya, anak saya performanya lagi menurun, mungkin perlu waktu untuk meningkatkan. Atau kalau perlu orang tuanya diem deh, nggak usah ikut-ikut speak up. Tapi karena orang tuanya speak up, akhirnya netizen pun ikut berkomentar. Ya inilah jadinya kalau anak papi, anak mami dipaksa untuk jadi atlet, ketika dihujat oleh netizen, bukan fokus untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahannya supaya nanti bisa top perform lagi, tapi malah nyari kambing hitam, nyalahkan komentator lah, nyalahkan pelatih lah, nyalahkan netizen. Jadi memang mentalnya itu bukan dibentuk untuk menjadi seorang profesional, melainkan kebetulan anaknya punya bakat, anaknya punya hobi, dan hobinya itu bisa dijadikan duit, ya main media sosial juga lah barengan gitu loh. Artinya menyelam sambil minum air begitu. Nah, akhirnya ketika performa anaknya turun, dihujat habis-habisan, bukannya fokus memperbaiki, malah mencari kambing hitam. Nah, inilah yang membedakan kita dengan pemain-pemain di Eropa itu di situ mentalnya memang salah sudah. Kalau orang tua juga ikut campur ketika anaknya dihujat di media sosial, ya seharusnya ya nggak usah ikut dikomentari macam-macam kan. Seharusnya ya sudah, biarin aja gitu loh. Anaknya nggak usah main media sosial, fokus perbaiki, gitu aja. Ya contohnya kayak Calvin Verdong lah, ya kan, nggak pernah ngeluh-ngeluh apa-apa di sosmed. Tahu-tahu ya dia sebagai profesional sejati, ya fokusnya dia hanya latihan, fokus latihan supaya performanya tidak menurun. Sudah, itu saja, nggak kurang nggak lebih daripada itu. Tapi kalau ya masih di level-level kayak Arhan Kakak, umurnya masih 17, di bawah 17, kasihan mentalnya terganggu. Ya sudah, kalau mentalnya terganggu ya jangan main sepak bola, jadi artis TikTok aja gitu loh, jadi selebgram aja, balesin tuh komentar-komentar gitu kan. Tapi kalau sudah masuk di fase itu, ya sudah, itu levelmu sudah di situ gitu loh, nggak usah kamu gabres. Cuma yang jadi permasalahan, kenapa juga orang tuanya malah ikut campur, ya kan. Nah, jadi seperti itulah teman-teman perbedaan antara sepak bola di negara maju dan sepak bola di negara ya ndak maju-maju gitu.
Tapi mau bagaimana lagi ya, ini sebetulnya jadi apa namanya tuh bukan cuma masalah di orang tua Arhan Kakak ya, seperti juga Fahri Husaini gitu kan komentar, oh Anda siapa, oh, saya sakit hati. Ya sebetulnya kamu juga bukan siapa-siapa gitu loh, kamu juga apa namanya cuma bisa mengkritisi tanpa bisa melihat apakah ini ada perubahan atau tidak, seperti itu. Ya setidaknya dari kasusnya orang tua Arhan Kakak ini kita bisa melihat pandangan yang berbeda, bahwa kalau orang tua sudah mau menjadikan anaknya seorang atlet profesional, ya sudah, biarin aja, fokuskan anaknya untuk tetap berlatih, gak usah sibuk bermain media sosial, dihujat, dikritik, dikatain apapun oleh netizen, sudah cuek aja, yang penting fokus, mentalnya ada di situ. Oke, itu saja tanggapan saya melihat fenomena orang tua Arhan Kakak yang ya inilah, kalau anak mami, anak papi dipaksa untuk menjadi atlet sepak bola, nggak siap mentalnya, malah orang tuanya yang ikut speak up. Kasihan sekali dia ya. Semoga orang tuanya bisa untuk diam, nggak ikut komentar, biarkan Arhan Kakak yang meningkatkan performanya supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Harapan saya, Arhan Kakak punya potensi, dia masih butuh waktu, usianya masih muda, ada baiknya dia tetap berlatih, kalau bisa jam latihannya ditambah personal trainer ya, pakar gizi juga dilibatkan, supaya semua elemen itu bisa masuk di dalamnya. Seperti Cristiano Ronaldo, bagaimana di usianya yang segitu dia masih bisa top performa ya, karena dia juga punya personal trainer ya kan, dia juga menjaga pola latihannya supaya tetap pada target yang sudah dia tentukan. Oke, terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.